Pembelahan sel secara mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau disebut sel somatik. Fase mitotik mencakup mitosis sekaligus sitokinesis. Sel akan mengalami mitosis untuk membentuk dua inti baru dan kemudian diikuti sitokinesis untuk membelah sitoplasma sehingga terbentuk dua sel individu baru. Mitosis adalah proses membentuk DNA duplikat dari sebuah sel menjadi dua nukleus baru. Mitosis dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu profase. DNA terkondensasi menjadi kromosom diskrit. Nukleolus lenyap dan setiap kromosom terduplikasi membentuk sister kromatid identik. Selanjutnya tahap prometafase, yaitu di mana mikrotubulus menempel pada kromosom. Langkah ini diikuti oleh metafase di mana kromosom sejajar di antara kutub gelendong. Metafase diikuti oleh anafase di mana kromosom terpisah. Akhirnya, selama telofase terbentuk dua set kromosom dan membran inti muncul kembali. Mitosis sekarang selesai. Setelah mitosis, dua sel baru dibentuk oleh proses yang disebut sitokinesis. Mitosis hanyalah satu bagian dari apa yang disebut siklus sel. Untuk sebagian besar sel eukariotik, sel digandakan setiap 24 jam. Sebagian besar umur sel dihabiskan dalam interfase. Interfase ini terdiri dari 3 tahap yang disebut G1, S, dan G2. G1 atau GAP1 adalah tahap pertumbuhan pertama dari interfase. Di G1, sel tumbuh hampir mencapai ukuran penuhnya dan melakukan banyak fungsi biokimia spesifik yang membantu organisme. Selanjutnya, fase S atau sintesis. Ini adalah tahap yang penting karena selama fase S itulah DNA di dalam nukleus direplikasi. Sel selanjutnya memasuki tahap pertumbuhan lain yang disebut G2 atau GAP2. Selama G2 lah sel selesai tumbuh. Setelah sel menggandakan DNA di dalam nukleus dan dua sentrosom mulai muncul di sitoplasma, mitosis dapat dimulai. Untuk sel eukariotik tipikal ini akan berlangsung sekitar 80 menit. Selama tahap pertama mitosis yang disebut profase, pertama-tama kita melihat struktur kromosom diskrit yang dapat diamati mikroskop. Ini terjadi melalui proses kondensasi. Pada saat yang sama, untaian protein yang disebut mikrotubulus muncul dari sentrosom pada hewan. Akhirnya, struktur yang ditemukan di dalam nukleus, yaitu nukleolus, menghilang. Selanjutnya, prometafase dimulai ketika membran inti terfragmentasi. Pada saat yang sama, untaian mikrotubulus atau serat gelondong tumbuh dari sentrosom. Untaian ini menempel pada struktur protein yang disebut kinetokor. Satu kinetokor melekat pada sentromer dari setiap kromatid sister. Selanjutnya memasuki tahap metafase. Selama tahap ini, kromatid sister sejajar di sepanjang pusat sel sehingga kedua kromatid menghadap ke kutub yang berlawanan dari sel. Sekarang kromatid sister siap untuk dipisahkan. Pemisahan kromatid sister ini terjadi selama anafase melalui pemendekan mikrotubulus yang melekat pada kinetokor. Selain itu, kutub sel bergerak lebih jauh dan menyebabkan peningkatan pemisahan kromatid sister. Pada akhir anafase, kromatid sister telah berpindah ke kedua ujung sel. Telofase adalah tahap akhir dari mitosis. Disinilah komponen sel baru mulai muncul. Pada titik ini, serat gelondong putus. Membran inti baru mengelilingi kromosom di ujung setiap sel, dan kromosom mengurai dan kembali ke keadaan tidak terkondensasi. Mitosis sekarang selesai. Sekarang tinggal proses pembentukan dua sel. Bersamaan dengan tahap akhir mitosis, sel mengalami proses yang disebut sitokinesis. Pertama, sel dikompresi oleh cincin kontraktil yang membelah sel dalam dua bagian yang hampir sama. Bersamaan dengan itu, organel sel telah direplikasi. Dan sekarang sel telah terbagi menjadi dua bagian. Ini termasuk pembagian mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma kasar. Sel tumbuhan juga memiliki kloroplas.
Setelah selesai fase mitotik, dua sel baru sekarang sepenuhnya dalam tahap interfase G1 dan siap kembali untuk memulai pertumbuhannya. Mari kita lihat prosesnya sekali lagi. Mitosis dimulai dengan profase. Perhatikan, DNA terkondensasi menjadi kromosom selama tahap ini. Mikrotubulus muncul selama prometafase dan membran inti rusak. Metafase terjadi ketika kromosom disejajarkan di tengah sel. Selama anafase, kromosom bergerak terpisah. Tahap telofase ditandai dengan munculnya membran inti baru. Ini adalah akhir dari mitosis. Akhirnya, pembelahan sel terjadi selama sitokinesis. Dua sel baru sekarang siap untuk tumbuh dan menjalankan fungsi khususnya. Hasil dari pembelahan sel secara mitosis ini menghasilkan sel-sel anakan yang bersifat diploid dan identik secara genetik dengan sel induk. Demikian, apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar.